Dan yang keempat, ini parfum versatile, bisa kalian pakai untuk acara pagi, siang, malam, indoor maupun outdoor. Ini tuh parfumnya terbilang lembut menengah ke atas. Wanginya cantik, harganya memang agak-agak pricey, tapi nggak apa-apa. Yang penting cobain dulu aja. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and Assalamualaikum press the warahmatullahi blast. wabarakatuh. Alhamdulillah guys, seneng banget ya. Sebelumnya aku sudah bahas parfum dari Armani Private yang The Yulong. Kalau saat ini aku mau ajak kalian untuk mendengarkan reviewku parfum dari Armani Private juga. Ini Pivoine Suzu ya. Jadi tulisannya itu Pivoine. Sebenarnya dia tuh bunga peony gitu loh. Ini bahasa Perancis kalau nggak salah ya, French gitu. Dan wanginya itu terinspirasi dari keindahan desa atau apa ya, mungkin di Indonesia apa, kecamatan atau apa, atau mungkin kalau apa gitu. Pokoknya Suzhou itu salah satu kota gitu ya yang ada di Cina bagian timur. Aku sendiri belum pernah ke sana guys, tapi seperti yang dibilang dalam kampanye parfum ini di Desember tahun 2014 lalu ya. Jadi ini tuh parfumnya memang dihadirkan dengan nuansa bunga peony yang melambangkan kayak keanggunan, terus kelembutan, kedamaian, kebahagiaan juga gitu loh. Karena memang kalau misalnya kalian suka parfum, pasti kalian ngerti dong ya bunga peony itu seperti apa wanginya. Wanginya itu enak, feminin, lembut, cantik. Pokoknya untuk bunga yang kalem dia masuk dalam bestsellernya gitu. Nah, seperti apa wanginya? Dengerin reviewnya. Pertama banget aku mau bilang kalau notes di dalam parfum Peony Suzu ini ya, aku bacanya Peony aja ya guys, takut salah gitu, nanti ada yang komplain lagi gitu. Jadi mohon maaf, aku bacanya Peony aja. Jadi Peony Suzu ini wanginya tuh ada kemiripan dengan Narciso yang Fleur Mas. Aku bilang ada kemiripan tuh maksudnya notes di dalamnya itu beberapa ada yang sama gitu ya. Pertama kali spray aku memang langsung keinget banget sama parfum ini. Bedanya kalau parfum ini tuh kayak lebih judes gitu loh, lebih tegas wanginya, kan dia musky banget gitu. Untuk semirip itu enggak juga, dia ini lebih galak. Nah, yang versi Peony Suzu ini dia lembut, terus wanginya tuh ramah, santun ya, dan tetap ada pesonanya gitu. Even dia lebih lembut, tetap aja dia punya statement gitu loh dari parfum ini. Dan aku nanti akan kasih tahu ke kalian apa aja sih yang mirip notesnya gitu loh antara si Fleur Mas tadi ini ya, si Fleur Mas dengan Peony Suzu ini, apa aja yang mirip. Nanti kalian harus simak reviewnya. Oke. Jadi parfum ini kan di-launchingnya tahun 2014 ya. Kalau di Yulong ini 2020. Kemarin udah aku sampaikan ya, kalau parfum ini tuh wanginya itu nggak cowok banget, nggak cewek banget, jadi not too masculine, not too feminine, tapi dia pas gitu di tengah. Nah kalau ini jujur memang ini tuh feminin banget sih menurutku. Jadi kalau misalnya cowok mau pakai parfum ini kurang cocok ya, kurang laki gitu loh. Dan untuk notesnya sendiri aku mau bacain dulu yang versi Fleur Mas-nya nih, biar bisa kalian pahami bahwa yang Fleur Mas ini ada kemiripannya itu diantaranya ada pink peppernya yang bikin parfumnya agak judes gitu ya. Terus ada rose dan peony, amber dan juga patchouli. Pastinya ada masnya juga yang bikin parfumnya ini kayak senada gitu loh, tapi nggak sama. Nah, yang ini Fleur Mas wanginya itu diawali dengan pink pepper doang guys. Habis itu ada rose, mas dan peony di middle notes-nya. Baru di base note-nya dia ada patchouli, violet dan amber. Nah, ini yang bikin beda, ini ada violetnya. Beda banget sama si parfum yang Peony Suzu. Nah, kalau Peony Suzu ini dia dibuka dengan kesegaran dari raspberry, terus ada pink pepper sama mandarin orange. Beda banget wanginya ya. Nah, tapi meskipun 3 notes di dalam parfum Peony Suzu ini dibandingkan dengan tadi itu yang dibuka dengan hanya pink pepper, lebih tajam itu loh. Ini tuh masih tetap lembut kayak wangi sopan yang enak gitu loh. Nah, baru di middle notes-nya dia hanya ada peony dan juga my rose sama rose. Jadi 2 bunga tapi 3 macam gitu loh di middle notes-nya ini. Ada rose, my rose dan juga peony. Nah, ini yang mirip dengan tadi. Kemudian di base note-nya ada mas, amber dan patchouli. Bisa kalian lihat lagi kan mirip notesnya di dalam parfum Fleur Mas sama yang Peony Suzu ini. Cuman harus aku akui ya guys, ini karakter parfum cry floral terlembut yang pernah aku coba, yang pernah aku review. Jadi dari kemarin-kemarin tuh kalau cry floral tuh wanginya kayak lebih tegas banget gitu loh. Ini juga ada ketegasannya tapi dia lebih sopan, lebih lembut dan lebih
lebih smooth gitu ya. Terus parfum ini sendiri meskipun udah toilet atau EDT tapi dia nggak lemah-lemah banget, menurutku cukup bagus ya untuk ketahanannya. Kemarin aku coba ini tuh di aku ya guys, di aku tuh 4 jam 5 jam masih ada wanginya dan masih stay. Nggak tahu nanti kalau di kalian ya, karena pasti kita akan berbeda hasilnya gitu. Dan mumpung lagi ngebahas tentang ketahanan, aku mau sekalian ngomong ke kalian. Jadi guys, orang itu pakai parfum yang sama, pakai parfum yang jenisnya itu nggak berbeda. Maksudnya aku sama kamu nih, misalnya sama-sama pakai ini, sama-sama pakai 2 spray di tempat yang sama, itu ketahanannya aja bisa beda guys. Karena apa? Karena suhu tubuh itu mempengaruhi, dan aku baca-baca ya di internet gitu, makanan yang dikonsumsi pun akan mempengaruhi ketahanan parfum. Aku malah kayak nggak percaya, apa iya sih, masa sih bener gitu. Ternyata waktu dikait-kaitkan dengan ilmu itu, maksudnya pengetahuan tentang itu, oh iya juga ya gitu ya. Apalagi ada orang yang kulitnya kering banget, ada yang lembab banget gitu. Nah itu pasti akan, kalau kulit kering akan cepat menguap kayak gitu, dan seterusnya. Jadi nggak usahlah kita berdebatkan, katanya awet ternyata enggak gitu. Itu beda, pasti akan berbeda setiap orang hasilnya gitu. Lanjut, kita akan melihat parfum ini berapa size-nya, 100 ml. Kalau kalian inget ya, parfum My Way dari Giorgio Armani itu ya, bukan Armani yang Private. Ini Armani Private itu istilahnya versi eksklusifnya Armani gitu loh guys, dan ini biasanya hanya ada di butik. Ini 100 ml masanya. Nih, gede ya, tapi nggak terlalu gede banget. Dibilang handy juga nggak terlalu ringkas kalau untuk pergi-pergi. Jadi salah satu solusinya adalah kalian cobain yang Deacon size. Belinya di sini, linknya ada di bawah. Deacon size di sini guys, aku mau bahas dikit lagi ya. Deacon size di sini tuh hanya pindah botol gitu loh guys. Jadi kalian tuh bisa cobain parfum branded, kemasan icip-icip tanpa campuran apapun, dan pastinya sudah ribuan orang yang order di atas Sofia Fragrance. Icing enough buat review kali ini. Kesimpulannya adalah parfum ini wanginya enak dan feminin. Nomor 2, feminin. Ini harus digarisbawahi. Jadi kalau misalnya cowok mau pakai ini ya kurang cocok. Ketiga, parfumnya di aku bertahan 4-5 jam ya, di badan dan juga di jilbab. Dan yang keempat, ini parfum versatile, bisa kalian pakai untuk acara pagi, siang, malam, indoor maupun outdoor. Cuman memang kalau misalnya kalian pecinta wangi yang bold, ini nggak rekomen ya. Ini tuh parfumnya terbilang lembut menengah ke atas gitu, lembut yang nggak lembut banget gitulah, istilahnya in the middle gitu. Dan menurutku parfum ini recommended buat kalian yang kayak aku, pecinta aroma floral. Wanginya cantik, harganya memang agak-agak pricey, tapi nggak apa-apa. Yang penting cobain dulu aja. Sebelum aku tutup, jangan lupa kalau misalnya kalian suka, like ya, dan sedekah subscribe sekaligus nyalakan tombol loncengnya biar nggak telat-telat lagi kalau atas Sofia Fragrance ada video terbaru. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.